menguatkan akidah kita dengan tema-tema terkait dengan zat yang akan kita terima, yaitu surga buat orang-orang yang bertakwa, dan agar kita benar-benar mengilmui, maka kita mempelajari agar kemudian lahir jiwa-jiwa yang penuh semangat dalam beribadah, penuh semangat dalam berjuang, tidak malas-malasan, karena benar-benar kita berilmu tentang apa yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin saya isi kajian dan Nurul Salam itu setengah jam rampung, tapi terus sama ibu-ibunya tanya jawab. Nah, begitu pun rampung, benar-benar rampung sejam. Itu ada bapak-bapak yang nyusul pulau, terus bertanya, dan tanyanya itu alon-alon. Karena selama ini beliau kalau bertanya itu malah bisa lihat ustadz. Tadi beliau bertanya pertanyaan yang gelalah, kok ya dari awal itu saya luput menjelaskan. Yaitu pertanyaannya, apakah surga itu sudah ada penghuninya? Nanti belum pernah jelaskan tau. Nah, bapak itu cerita tanggal tahun jelaskan kalau melampah mawon, karena dia sudah pesimis. Nanti nek jawabannya kayak biasa nih ustaz-ustaz yang ditanya beliau. Terus saya jelaskan, sudah ada Pak, tapi bukan dari kalangan manusia. Ruh-ruh yang ada seperti ruhnya orang yang bertaubat, pernah kita jelaskan tadi, ruhnya orang yang dirajam, diloke, dihina sama sebagian kaum muslimin waktu itu. Terus Nabi mengatakan, kowe nolok pede kok ruh dia sekarang hukum nih sungai di surga. Terus rohnya orang yang berjihad itu masuk di dalam gembolong burung warna hijau dan setiap hari ke surga. Nah, dengan cerita saya jelaskan tadi itu, maka beliau kemudian mengatakan matur nuwun, karena selama ini saya kalau tanya itu jawabannya, wes nggak usah komentar kok, wih alam goib, imani baik. Ya artinya gini loh, seorang pengajar kalau emang nggak tahu harusnya jawabannya ya nggak tahu gitu aja, bukan malah nyenengin si tekok. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini menegaskan itu, apakah di surga sudah ada penghuninya? Nanti bocoran itu. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan bahwasanya surga itu memang sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang dari ada dengan yang ngarep-ngarep, sudah ada. Ngentosi orang-orang yang layak untuk masuk. Al-Baqarah 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang nenek moyang kita, Nabiullah Adam dan Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Berarti enten cara bahasa Jawa itu keprabone mbah jenengan yang namanya Mbah Adam itu surga. Nah, tinggal sebagai putu apa nih? Putu pirang turunan itu, putu canggah pareng. Nek dan Jawa itu kan level itu akan 18 ya, sampai tepuk bosok apa-apa. Tepuk siwur, kita tadi sore tepuk apa rapal. Nah, itu kalau cucu yang baik, itu nek mau pulang kampung ya pulang kampung ke tempatnya baik. Kita kan gak ada foto dan luar kota, benar. Mau kemana? Mau mudik mana? Tempat mbah. Jelalah mau tentang mriki malah teng Klaten. Loh, katanya mbahmu sana rumahnya orang tengah Triaga. Aku lagi marah sama mbahku yang di sana. Aku tak nyari mbah yang lain. Itu aku putra ketol. Nah, maka mbah jenengan yang namanya Nabi Adam itu disebutkan di sini. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga,
makanlah dengan bebas semua yang ada di surga, apa aja yang kalian berdua senang cemepau kowe panganan wis to. Dan jangan kamu berdua sekali-kali dekati pohon yang itu loh. Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang dolim. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hadhil jannatul lati uskinaha Adam alaihi salam fi jannatul khuld allati wa'idal muttaqun wa laysat fil ard. Ibnu Katsir mengatakan surga yang disebutkan pada ayat itu adalah surga yang pernah ditempati Adam alaihissalam. Itu adalah jannatul khuld, surga yang benar-benar sudah ada dan kekal. Uida al-muttaqun, yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Kamilah tidak ada yang masjid ini, namanya masjid muttaqin. Berarti aku lebih biaya itu tidak dimong takwa. Dan takwa itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, di atas ilmu. Makanya masjid kalau tidak ada majelis ilmunya, bagaimana akan menghasilkan orang takwa? Makanya takwa itu orang sholat tok neng boten ngangge ilmu nggih kleru. Allah Akbar kleru. Allah ini kleru. Sholat iya, tapi hubung-hubung ini kleru. Makanya apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti ada kalau nanti isi dan PHI Karanganyar itu sampai menjelang asar terus ramu pulau sekalian balik ilet di pojokan apa itu perumahan Urika Uripan. Kan ada masjid kanan kayak ini kanan jalan, ini kok kiri jalan. Hampir itu pulau sholat asar masuk begitu melebet pulau kagetnya nopo imamnya ngaget makmumnya bukan kabeh. Jadi kudu ditutupi imam, tapi makmumnya tidak ngikutin imam. Linggo kabeh. Ngopo iya. Nah, saya nunggu sampai gerakannya sama. Begitu gerakannya sudah sama, saya ikut. Bareng pun aja salam. Imamnya ngaget, makmumnya boten. Diwalik-walik. Akhirnya salam. Bareng rampung salam. Sak dari salam. Imamnya sujud sahwi, makmumnya boten. Bingung dah. Terus makmumnya imamnya niku jelas-jelas ngajak mriki, jelas-jelas enten miknya ten iki boten bingung. Ning imamnya suarane walun biar sampai kula niku sujud nganti nglirik ngene niku. Iki gerakannya opo gitu. Nah, bareng rampung kula jeneng ngobrol kali imamnya kan butuh data. Tanya sama Mas, mau jadi ngopo to? Kowe do linggo imamnya ngadeg. Imamnya niku klentu, dilek ora gelem tetep ngadeg. Nah, jadi dilek kan berarti sing ngelek yakin nek salah to. Mesti ya ngelek bukan cuma orang satu, mungkin beberapa. Nah, imamnya ya ngadeg. Terus akhirnya ya karena kita merasa benar kita enggak ngadeg loh. Terus begitu selesai, ya, imamnya sujud sahwi karena dia salah, nah, karena kami enggak salah, kami juga enggak sujud sahwi gitu. Malah ini imamnya yang tetap beda gitu. Akhirnya begitu rampung itu terjadi, imamnya tersentuh jeruk masjid senderan tembok ini kan jalanan HP. Mami mam, bukan apa sekolah ini sih dan dengan ini imamnya yo piye to, yo di nama istilahnya difahami fikihnya yang kami pun tahu. Mungkin imam kleru lho, dilek yo dengan bablas. Mungkin ngapunten tapi tolong diperbaiki. Terus yang kedua, dengan imam itu cerita-cerita ning ngarep. Nek ning ngarep ini berarti kan gurine nek wong to. Enten mik ra dinggo. Ra nganggo mik ora apa-apa ning yo sing banten. Mungkin ngapunten meleh, ya ngapunten ning tolong diperbaiki. Dengan imam niku pahalane insyaallah kathah sejumlah makmum jenengan. Ning nek cara ning ngono ya ora sida tok pahalane entuk dosa malah. Makanya tadi saya bilang masuk masjid dalam rangka sholat tok, tapi tidak pakai ilmu belum tentu menghasilkan takwa. Nah, karena takwa itu harus pakai ilmu. Contoh ini kok. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang contoh itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibnu Katsir tadi menyebutkan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada.
sejak zaman Nabi Adam, bukan hanya diciptakan nanti di hari kiamat. Pun enten, pun cepat. Dan jadi apa sih yang mutan penjelasan pulau langit ketujuh, enten Baitul Ma'mur, di atasnya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini pun Nabi pun nanti diberiku. Terus Quran surat An-Najm pun mandap pun enten ayatnya mengatakan bahwa indah jannatul ma'wa sandi lho surga lah. Jadi surga itu niku. Berarti nek dengan jeneng mriko, lah minggal mriko monggo. Lah niku apa Mas boten ngertos. Nek ngertos kula pun makan dhisik. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran 169 sampai 170 dikatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan diberi rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ini asbabun nuzulnya ayat ini. Ada orang yang mati syahid, terus ruhnya diterbangkan ke atas. Jadi ruhnya orang-orang beriman itu, jenengan-jenengan itu, nek meninggal itu dinaikkan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, umumnya kaum muslimin dikembalikan lagi ruhnya ke bumi. Umumnya. Nah, untuk yang orang umum termasuk orang yang mati syahid ini dinaikkan lagi ke atas. Nanti di bawah aras Allah itu enten lampu-lampu yang menjadi susok sarang tempat tinggal burung-burung berwarna hijau. Manuke leboke mriku, ruhnya orang yang mati syahid leboke ten temboloke mriku. Nah, mereka punya kegiatan sehari-hari manggap ten surga sak kandhane kan Sidratul Muntaha Jannatul Ma'wa, di atasnya kursi, di atasnya adalah air, ada aras. Nah, dan di sore aras itulah lampu-lampu niku oksine tapi udah mandapnya kan surga. Ngapain? Nyari makan, nyari minum, menikmati surga, tapi dalam bentuk burung, bukan bentuk wong, bukan bentuk burung. Nah, nanti nek pun para ling makan sudah puas yang minum nopo wae, minum susu niku, minum madu niku, minum ciu niku ya, balik teng sarange niku. Nah, ditanglet tinggalé Gusti Allah, piye kowe meh njaluk nikmat apa meneh. Kata orang yang mati syahid iki, iki benten kali kelasé pengecut atau orang munafik. Niki dia mengatakan apa? Kula nyuwun. Lha apa? Mang kesangke melih teng donya, mang izinke melih kula jihad melih, lajeng sedo melih, syahid melih, mriki melih. Kok wis dikai kepenakan ten mriku, kenikmatan ten mriku, njaluk berjuang melih. Berjuang jihad kan rekoso, Pak. Nek kebacok ya lara, nek tembak ya lara, nek bom ya lara. Tapi menurut dia enak, pengen balik meneh. Kemudian kata Allah, nek ngono kuwi gak iso. Nah, karena gak iso, maka mereka punya permintaan. Kalau begitu, kasih kabar kepada orang-orang di dunia tentang apa yang kami dapatkan. Nah, maka turunlah ayat ini yang berbunyi wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan orang mati syahid itu orangnya mati sebagai mayat-mayat muda. Dia hidup di sisi Allah, bahkan dikasih nikmat setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ibnu Abbas berkata, arwahu syuhada fi hawasili toirin khudrin tasrahu bil jannah haitsu syaa. Ruhnya para syuhada berada di dalam tubuh burung-burung hijau yang berterbangan di surga, dan mereka terbang sekehendak hati mereka. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya surga sudah ada dan dimasuki, didisiki, didului oleh para orang-orang yang mati syahid, tapi dalam bentuk burung-burung berwarna hijau. Dan samangke pada hadis yang pernah saya sampaikan tadi, ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi SAW, ya Rasul saya sudah berzina, ya Rasul saya sudah berzina,
ya Rasul saya sudah berzina. Nabi ketika dikatakan pertama Nabi orang gagas, kedua orang gagas, ketiga sampai ketiga baru Nabi kemudian memperhatikan. Ini berarti wongnya tenangan. Mangoko mas, tohirni, sucikan saya. Oh no, ngerti orang sih kalau lakoni ngertos, niku namanya zina. Ngerti orang zina ki ngertos, kados ember nyemplung sumur. Wis sadar pas nglakoni kuwi orang lagi mendem boten, orang lagi mumet apa piye boten. Ya wis, jaluk ngono to, nggih. Akhirnya ditajam, meninggal. Terus kemudian darahnya ada yang muncrat ke sahabat, kemudian sebagian sahabat mengatakan gini, wong aneh. Dia berbuat maksiat, tidak ada yang tahu, tidak ada cerita, tidak ada ngaku. Akhirnya saya dibandemi, koyo kira dibandemi. Nabi mireng, yang Nabi ngempet, tidak marah, mengiwajal. Akhirnya begitu di perjalanan Nabi melihat ada bangkai keledai, terus dicutik kali Nabi kaki beliau yang mulia, kemudian dipanggil, emosi ngerasan-rasan konflik ini. Nah, datang dua orang itu, kemudian tanya, ada apa ya Rasul? Wilu, batang keledai bintang. Kata orang itu, mungkin kalau ngetek ini itu, memang apa? Kan itu kan batang haram. Orang usah gagas haram, kayak ngerasani dulu sing dirajam mau. Dosane duit gede di bangku ngetek ini, ayo kita dimakan. Ya gak dimakan, bukan maksudnya itu berpelajaran. Kemudian Nabi mengatakan pada dua orang ini, ketahuilah bahwasanya ruh dia sekarang sedang berendam di sungai di surga. Makanya pemimpin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tadi orang mati syahid dalam bentuk ruh, orang yang bertobat juga dalam bentuk ruh. Orang mati syahid ruhnya masuk di dalam burung warna hijau, orang yang bertobat ruhnya tapi tidak disebut apakah di dalam burung apa enggak. Nah sehingga ketika kita kita gatukkan, maka yang sudah memasuki surga hari ini adalah ruh-ruhnya kaum muslimin yang baik. Adapun nanti ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ana awwalun nasi yasfa'u fil jannah. Aku manusia yang pertama nanti memberi syafaat untuk masuk surga. Wa ana awwalu may yufattahu laha babuha. Dan aku adalah orang yang pertama nanti membuka pintu surga. Pernah kita bahas tahu. Nah maka dalam konteks masuk ruh dan jasad, niku tetap ngentosi kiamat ini. Pramila samangke nek kiamat niku terus dibangkitkan para manusia dan jin yang sudah mati karena disebulkan sangkakala kan mati dulu, mungkin ditiupkan yang kedua bangkit. Nah bangkit ini jasadnya bangkit, ruhnya dikembalikan. Nah ruh-ruh orang yang mati syahid tadi juga dikembalikan, ruh-ruh orang yang bertobat tadi juga dikembalikan ke jasadnya. Nah semua ngantri di belakang Nabi SAW untuk masuk surga, ruh plus jasadnya. Terus sekarang sudah ada yang mendahului kita di surga, ruh-ruhnya kaum muslimin dengan kebaikan yang luar biasa, yaitu orang yang mati syahid, orang yang mati bertobat dan yang lain-lain sesuai dengan dalil yang ada. Itu nunggu hari kiamat, karena yang dodok itu surga yang mengucapkan dan yang dibukakan pertama kali itu Nabi Muhammad. Nah yang ikuti di belakangnya adalah umat-umat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niku mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi surga niku pun enten nentosi panjenengan, kan panjenengan kersa mlebet mriku napa boten. Lah kok nek wong ora gelem mas enten wong Nabi sing sanjang kullu ummati yadkhuluna jannah, kabeh umatku mlebu surga illa man aba, kecuali sing gak gelem lho. Berarti enten sing gak gelem. Aku nek umat Nabi ning ra gelem ki
may ya Rasulullah sinten sing boten kersa niku kata Nabi Muhammad atau ani dakhala jannah manut karo aku mlebu surga wa man asoni faqat aba orang manut itu berarti ra gelem mlebu surga. Yang kemarin saya jelaskan tentang Nurul Salam yang baru rame tentang Bandungan Semarang wong Islam duwe diskotik karaokean krungu adzan bukane salat iki malah anyel masjid diurak-arik. Masjid itu berakrik kursi-kursi itu bergerak di masjid. Pas ditekoki ngopo Mas dadak ora jawabane nek adzan kesuwen. Padahal saksi-saksi adzan itu pinten menit paling 10 menit. Karaokean enten jam 2 jam tutup boten enten. Nah iso ora tau tutup gitu. Makanya orang-orang seperti itu orang-orang yang abah. Tambahan sedikit mau kalau kita ngerti oleh Pak Harjono, apakah ketika seorang muslim itu mau dimakamkan, apakah harus di makam yang terpisah dengan orang non muslim atau boleh di makam yang campur? Maka jawabannya mayoritas ulama 4 baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kuburan orang Islam itu harus wajib dipisah dari kuburan orang non Muslim dan tidak boleh dicampur. Sini kan mengatur, mengulut Siti Melek, menggambar Indonesia. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau berkata la yadfanul muslim fi maqabiril kufar. Tidak boleh orang Islam itu dikuburkan bareng di kuburan bersama orang kafir, walal kufar fi maqabiril muslimin, dan orang kafir tidak boleh dimasukkan di kuburan orang-orang Islam. Bittifaqil ulama sepakat ngoten niku. Jadi ulama 4 mazhab dari dulu itu sepakatnya ngoten niku. Maka pemisahan ini bukan sekedar tradisi tapi hukum syar'i. Dan di sini nggak ada apa istilahnya radikal boten enten boten. Ini boten soal radikul boten. Niki soal prinsip dalam beragama. Makanya enten niki masjid nek enten wong non muslim iki diajak ibadah apa jenengan asal boten to. Napa niku radikal boten. Keyakinan kita tidak boleh semata di kita dengan aja sholat di gereja itu nanti pakaian patung pakaian simbol-simbol yang kita tidak mengimani. Maka ini bukan soal radikalan betul. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalilnya Allah disebutkan pada Quran surat Al-Hadid, disebutkan faduriba bainahum bisuril lahu batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalil adab. Al-Hadid 13. Lalu dipasangkanlah di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan sebelah luarnya dari arah mereka ada adab. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang beriman dan orang kafir itu dipisahkan oleh penghalang baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk di antaranya pemisahannya adalah tempat peristirahatan terakhir mereka, yaitu kuburan, harus dipisahkan. Kemudian dalil sunnahnya ketika Nabi SAW dan para sahabat mengumpulkan jenazah di Baqi di Madinah sana, beliau tidak pernah mengizinkan orang non muslim untuk dikuburkan di tempat itu. Pramila dengan yang melebihi Baqi itu isinya nama orang Islam, bukan enten orang aneh-aneh. Bahkan sekarang itu isinya jamaah haji, jamaah umroh. Bahkan saat perang jenazah kaum kafir dikuburkan terpisah dari kaum muslimin, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah karena Nabi SAW yasma'u baina rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhuma aksaru ahdan lil Qur'an fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahan. Nabi menggabungkan pada perang Uhud beberapa jenazah, 2 jenazah jadi satu lubang. Tapi ketika mau masukkan, Nabi bertanya, ini dari 2 orang ini yang hafalan Qurannya paling banyak yang mana?
Sahabat suruh mengidentifikasi, oh yang ini ya Rasul, ya wis iki sing lebu. Ini menunjukkan ketika orang mati itu ada kemuliaan. Dari sisi sama-sama Islam itu disuruh mendahulukan yang amalannya lebih banyak duluan. Apa mulai sisi buatan Islam, ampun dicampur. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW sangat menjaga kehormatan kaum muslimin. Bahkan dalam pemakaman beliau memprioritaskan orang beriman, apalagi kalau konteksnya adalah orang muslim dan kafir tentu wajib dipisahkan. Imam Nawawi berkata, ittafaqal ulama ala annahu la yudfanul muslim fi maqabiril kufar walal kufar fi maqabiril muslim li anna fi dzalika imtizajat baina ahli rahmah wa ahli adab. Dalam Majmu' Syarah Muhadzab beliau mengatakan para ulama sepakat tidak boleh menguburkan orang Islam di pemakaman yang campur dengan orang kafir, dan tidak boleh sebaliknya karena hal ini mencampur antara penghuni rahmat dan penghuni adab. Kemudian Imam Malik juga berkata, yaqrahu ayyud fanal muslim ma'al kufar walal kufar ma'al muslim li'annahu la yasma'u baina ahli nur wal dhulmah. Dimakruhkan di sini makruh karohiyatut tahrim. Jadi dalam bahasa fikih itu makruh itu enten kali. Karohiyatut tanzih sama karohiyatut tahrim. Karohiyatut tahrim itu makruh tapi dekat ke haram. Nah, ada karohiyatut tanzih makruh tapi tidak dekat ke haram, tapi ya sebaiknya dijauhi. Nah, ini makruh karohiyatut tahrim, bahasanya sebaiknya jangan dikuburkan orang muslim bersama orang kafir atau sebaliknya karena tidak boleh disatukan ahli nur cahaya dan ahli kegelapan. Nah, hikmahnya apa? Satu, menjaga kemuliaan dan kesucian akidah. Nah, kalau iso ngono pripun? Nah, orang non muslim ini nek meninggal itu kan macam-macam dilakukan dalam kuburan itu. Enten sing nyumet niki, nyumet niku, enten sing maca niki, maca niku. Nah, itu mengganggu ketenangan kuburan orang yang beriman. Niku akidah kita. Nah, kemudian yang kedua, membedakan antara ahli rahmat dan ahli adab. Tadi perkataan ulamanya sudah. Kemudian yang ketiga, menegaskan loyalitas dan al-barok kita kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu harus dijaga kemuliaannya sejak di kandungan, lahir, diakekoi, nikah, diwalimai, meninggal pun juga harus dikuburkan dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesimpulannya, kuburan orang Islam itu harus dipisahkan, jangan digabungkan. Makanya kemarin itu saya ditanya sama orang Jetak itu naik makamnya kan Karangturi. Ini Karangturi tak ini terusnya naik kebak atau bayarnya larang. Otonomi daerah. Jadi naik menjogone Karangturi naik makamnya rodok diangel-angel terus bayarnya rodok larang. Akhirnya Kiai Jedak datang makam piyambak. Alhamdulillahnya disepakati sama bayannya, bahasanya makamnya tidak boleh diizin. Itu pun bagus. Nah, kemudian kesepakatan kedua yang belum cair. Nah, tentang pemisahan orang Muslim dan non Muslim bayannya masih ragu. Akhirnya kalau kayak tulisan doa, kalau kayak nah terserah bayannya. Jadi eksekusi nomor ini Jani, ini jani gampang, mami ya. Ini makamnya sampai enten. Ini tinggal di pagar, ini kalau orang non Muslim, ini kalau orang Islam, pun tertawa. Bukan saya kudu, mungkin non Muslim dijaga video kali, mono dan keter atau baju banjir, itu tertawa. Jadi lemah itu, itu kan presi orang non Muslim udah ketok. Nah, ini bisa dicepatnya seperlimanya. Non Muslim pagar wes iki di pagar terus tulisi makam kabeh tulisi makam niki nopo Kyai Moro Tengah. Bukan pun ketok sing niki wong Islam sing mboten wonten. Dadi mboten kedah kuwi adoh banget bulan budi ngoten mboten. Tetep ten niku di pagar mawon. Nah, yang sini mungkin memudahkan orang-orang Islam untuk datang dan mengucapkan salam. Salam itu kan bagi orang Islam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun.
ketika diucapkan salam itu, ini orangnya iman kabeh, enak mengucap salam, enak. Bahkan jenengan diumpami, jenengan lagi batin, aku mati dari dikuburin kono lah. Jenengan dereng sido, jenengan umpami ini makam pisang ngoten umpami sini dulu, jenengan lewat niku sret ngali motor, mandek, andep teng pinggir pager, ngingo, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun, lampah melih. Terus napa-napa. Terus jarak kubur itu mboten kedah, andap lebet terus ngajengi, terus golek jenenge, donga tengah wonten. Wonten tok ilmu sae. Dan niki kula amati teng makam-makam muslim niku hampir setiap hari ada orang yang ke sana dan otomatis mendoakan orang yang meninggal di situ. Nah, itu nek jenengan dikubur kita niku bedino nek sing ndongake ngapunten upami putrane kesupen. Wis diwakili wong-wong niku kan alhamdulillah. Senajan wong lewat tok berer mandeg. Assalamualaikum ya hadiah minallah. Ya ini kuburan Pak. Makanya kuburan itu alam gaib. Ning di situ ada kenikmatan. Orang-orang yang punya kelebihan amal seperti orang yang mati dalam bertobat, mati dalam jihad tadi langsung didekatkan surga. Nah, orang-orang yang umum kayak kita itu masuknya ke kuburan di situ, maka kata Allah fa'afrisuhu minal jannah, maka hamparkan hamparan dari surga, wa aruhu biruhil jannah, hembusan angin surga, wa rihuha dan baunya dari surga, dan pakaikan wa albasuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga, luaskan kuburannya. Wah, itu bab alam gaib, alam barzakh untuk orang-orang yang beriman. Kok dilalah ditungake terus wong lewat tungake. Nah, monggo dimenggali. Pokok ini bukan urusan radikal bukan urusan galak-galakan, bukan ini urusan agama, urusan keyakinan kita dan carane ngoten niku wau. Jadi bukan kemudian sing kafir dibuat wae ngono, boten kita tetep premake ning carane ngoten niku ampun dicampurke. Nah, mungkin sing muslim niku boten usah diijing. Nek enek ijing monggo lungguh, nek sing lungguh akeh wong main. Nah, main kelak terus mendem. Wis ngono kuwi lho. Engko nek ketok rame akhirnya malah buka angkringan dan niku makam ten Solo niku lho. Ijinge gede-gede, terus ijing antara ijing niku digawe papan, lungguh ngarepe kayak angkringan, malah warungan terus. Ampun, kuburan orang Islam itu dimuliakan bahkan sejak di kandungan, lahir, menikah, meninggal itu dimuliakan. Tidak boleh diidak-idak atau malah main. Makanya saya terbiayai main, tak nom main kuburan untuk imaman kan dengan rumah. Yuk, ternyata boleh dong. Ya, buat pilih perkataan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.